Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikumud dunya hadhihi bittaqwa fa inna khairaz zadit taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wal qabru hisnuhu wal jannatu ma'wahu. Wad dunya jannatul kafir wal qabru sijnuhu wal jannatu wan naru ma'wahu. Al-hadits. Jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat, terkhusus kepada kaum muslimin yang hadir di sidang Jumat kali ini. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan sekuat tenaga menjauhi semua larangan-larangannya. Karena hanya orang yang bertakwalah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini dengan bekal terbaik. Dan ketahuilah bahwa bekal terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam meningkatkan ketakwaan ini kita harus mengetahui banyak jalan, dan salah satunya adalah kita harus memahami kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan ini, bekerja, meraih cita-cita, mengumpulkan harta, meraih kedudukan yang tinggi, mencari jabatan, itu semua adalah soal dunia. Dan dunia adalah merupakan mazra'atul akhirah, merupakan ladang akhirat. Dan kita harus memahami itu. Kalau kita memahami dunia ini, maka pastilah ketakwaan kita itu akan meningkat. Rasulullah mengatakan dunia ini merupakan penjara bagi kaum mukmin dan alam kubur merupakan benteng bagi kaum mukmin, dan surga adalah tempat kembalinya orang yang beriman. Dunia ini, kata Rasulullah, merupakan surganya bagi orang kafir. Alam kubur merupakan bentengnya orang kafir. Alam kubur merupakan penjaranya orang kafir, dan neraka adalah tempat kembalinya orang kafir. Bagaimana kita memahami hadis Rasulullah ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, wa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min. Makna dari ad-dunya sijnul mu'min, dunia merupakan penjara bagi kaum yang beriman, adalah bahwa annal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, wa in kana fin nikmati was saati, walaupun orang yang beriman itu dalam keadaan penuh kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan,
penuh dengan kesenangan, penuh dengan kehormatan, walaupun dia fisaati, kelonggaran. Sesungguhnya dia fahuwa yujannibu, sesungguhnya dia menjauh, terhalang ma'an amallahu alaihi fil jannah, terhalang dari apa yang disediakan oleh Allah di surga. Fa innal mu'mina, kemudian kata sahibut kitab mengatakan bahwa orang yang beriman idza hadarathul mautu atau al-wafatu, ketika wafat itu telah datang kepada mukmin, kepada kita, uridat alaihi al-jannatu, maka ditampakkanlah kepada orang mukmin yang sudah meninggal itu surga. Maka ketika orang yang mukmin itu melihat apa yang disediakan oleh Allah di dalam surga berupa kenikmatan, kemuliaan, kebahagiaan, maka tahulah dia arafa annahu kana fi sijni, maka tahulah dia bahwa sesungguhnya ketika dia hidup di dunia itu adalah serasa merupakan suatu penjara, dan seharusnya dia meninggalkan dunia itu. Dan bagi orang kafir, wa innal kafiro, bahwa sesungguhnya orang kafir idza hadaratul wafatu, ketika wafat itu datang atau kematian mendatanginya, uridat alaihin naru, maka ditampakkanlah neraka kepadanya. Fa idza nadhara ma a'addallahu lahu minal uqubah, maka ketika si kafir yang telah mati ini melihat apa yang disediakan oleh Allah berupa hukuman-hukuman karena perilakunya di dunia, arafa annahu kana fil jannati, maka tahulah dia bahwa di dunianya lah dia itu surganya, dan surganya di dunia itu hanya sebentar. Karena kematian menjemputnya, berarti surganya sudah selesai. Kaum muslimin yang berbahagia, maka sayognya kita harus mengetahui hal ini. Ilmu ini harus diketahui oleh kita sejak dini, sejak ini, detik ini. Jangan sampai kita mengetahui telat setelah kematian menjemput kita, maka tidak ada artinya semua pengetahuan itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.